Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Baik, yang pertama dan paling utama, marilah kita tidak bosan-bosannya mengucap rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia dan berbagai nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini tafaqquh fiddin atau memperdalam ilmu agama. Karena Rasulullah pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya Allah itu menghendaki kebaikan pada seseorang dengan cara orang itu paham akan agamanya. Oleh karena itu kita yang bisa meluangkan waktu untuk berangkat ngaji ini, insya Allah ini akan menjadi nantinya orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berakhlakul karimah, begitu. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi mengingatkan kita tolabul ilmi itu wajib nih. Karena tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan, kalau secara bahasanya wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Namun kalau tidak ditinggalkan atau diamalkan insya Allah berpahala. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Mengaji berarti juga salah satu kewajiban. Maksudnya apa? Berarti dalam hidup seseorang itu harus senantiasa menjalankan menuntut ilmu, belajar, sebagaimana selama hidup kita ini menunaikan sholat. Karena sholat itu juga wajib, belajar itu juga wajib, begitu. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah hal yang utama juga. Oleh karena itu tadi kami buka dengan Quran Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 138. Boleh kita buka dulu bersama-sama, yang berbunyi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, yang artinya celupan sibghah itu. Celupan mana lagi yang lebih baik, ataukah adakah celupan lain yang lebih baik melainkan celupan din Allah ini, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang masih mencari surat kedua Al-Baqarah ayatnya 138. Nah, jadi dalam ayat ini juga pentingnya kita itu belajar supaya kita mendapatkan sibghah Allah, yakni celupan, sebaik-baik celupan. Kami ibaratkan, mohon izin ini memegang wadah ini ya. Ibaratnya sebuah wadah, misalnya ini teh celup begitu saja. Tadi warnanya bening begitu. Namun apabila ingin kita rasakan rasanya teh, ya kita celup dengan teh. Itu namanya sibghah juga. Sibghah itu celupan, begitu. Lah manusia memiliki kolbu, memiliki hati. Manusia itu ibaratnya wadah-wadah seperti ini. Nanti manusia itu celupannya celupan seperti apa yang menentukan, ya usaha individu masing-masing. Misalnya ketika kita diamanahi memiliki wadah-wadah yang baru, yakni berupa anak-anak. Nah, itu berarti wadahnya itu dapat dikatakan wadah yang masih suci. Bahkan sejak dalam kandungan itu ternyata sudah kita bisa isi celupannya atau sibghahnya.
entah ketika mengandung itu melantunkan ayat suci Al-Quran, entah ketika mengandung itu suka berzikir begitu, dan lain sebagainya, supaya menjadi sibgoh yang baik. Ibaratnya, ini perumpamaan saja. Kalau kita punya teh ini, setelah itu tiba-tiba di atas itu secara tidak sengaja ada cicak yang buang kotoran begitu, masuk ke dalam teh tersebut, kira-kira masih mau diminum atau diganti yang baru? Diganti ya. Kita saja teh saja sampai sedemikian hingga, ibaratnya tehnya satu teko. Satu teko itu kemasukan satu seret begitu, kemasukan kayak tadi gitu. Kira-kira dituangkan gitu masih mau atau tidak? Tentu saja tidak. Itu namanya sibgoh atau celupan, itu baru teh. Ini sedangkan anak-anak misalnya, kita kan apakah rela begitu? Anak-anak masih polos wadahnya, kok terwarnai hal-hal yang tidak kita inginkan. Teh celup saja kena kotoran cicak atau segelas susu saja bisa rusak hanya karena misalnya satu kotoran cicak tadi dan lain sebagainya. Kita pun tidak ada yang mau meminumnya. Apalagi anak-anak yang sibgohnya itu masih suci, kita harus menjaganya juga. Karena anak-anak itu amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai sibgohnya itu kemasukan yang lain. Kalau bisa sibgoh yang baik-baik. Ilmu-ilmu keduniaan tidak masalah, yang penting bermanfaat, mendekatkan ketakwaan kepada Allah. Matematika, bahasa Inggris, sains atau IPA begitu, itu sibgohnya tidak apa-apa selagi tidak merusak atau tidak mempengaruhi. Misalnya sejak kecil mendengarkan orang tuanya berkata-kata, kalau bahasa Jawanya itu misuh begitu, nah itu dapat merusak sibgohnya, kemasukan. Dan anak-anak itu dapat julukan copy perfect atau peniru yang sangat sempurna. Misalnya orang tuanya bilang A begitu, nanti mungkin anak-anak mempraktekkan ketika menemui situasi yang sama, kok orang tuanya bilang A, langsung ditiru A juga begitu misalnya. Di suatu ketika orang tuanya nggak sengaja tersandung atau jatuh, bilang B begitu. Secara tidak sengaja anak-anak melihat juga menirukan. Bahkan ketika orang tua itu kok ngerokok begitu misalnya di depan anaknya, anaknya pun juga mikir, kok kelihatan apa ya itu ya, kayak sesuatu yang menyenangkan begitu. Mungkin ada kemauan atau keinginan mencoba dan lain sebagainya. Misalnya juga orang tua tidak sengaja membuang sampah sembarangan, anaknya kebetulan saat itu di belakangnya sedang membawa sampah juga, akhirnya juga ikut-ikutan. Namun kalau orang tua misalnya ada dalam sebuah video yang viral atau viral begitu, ada orang tua ada tong sampah kok kebalik, karena saat itu kebaliknya karena hewan kucing begitu. Akhirnya karena meskipun bukan di halaman rumahnya, entah halamannya siapa, dia benarkan tong sampah tersebut, terus yang berserakan dimasukkan. Anaknya pun ternyata di belakang itu meniru di sebelahnya yang lain, di rumah sebelahnya begitu. Nah itu kan berarti benar-benar copy perfect atau peniru yang sangat sempurna. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang tua dan diamanai seorang anak maupun cucu, kita jaga sibgohnya supaya tidak kotor oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Bayangkan saja sejak kecil sudah dangdut koplo atau apa begitu. Terus sejak kecil sudah dapat istilah meletre atau apa dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang mungkin jauh dari sibgoh yang seharusnya. Mungkin sejak kecil harusnya mungkin diisi entah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, entah dengan hadis, entah dengan doa-doa, justru malah hal-hal demikian. Maka sibgohnya jangan salahkan kok ketika tumbuh, entah remaja, entah menjadi pemuda, entah menuju dewasa, kok misalnya dibilangin sulit, dibilangin susah, atau diarahkan ke yang hak malah condong ke yang batil. Mungkin sejak kecil sibgohnya sudah tercemar begitu.
Oleh karena itu, ketika kita diamanai sebagai orang tua, diamanai wadah-wadah baru, kita berhak menjaganya supaya sibgoh atau celupan tadi tetap suci dan lain sebagainya, tidak tercampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Karena ini nanti berpengaruh. Misalnya ada seseorang biasa dengan seseorang yang sudah dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya seseorang yang biasa itu ketika di jalan, misalnya ya, mengantri panjang, jalannya macet, mungkin dia menekan-nekan klakson terus karena di dalam mobil juga gerah misalnya, pim 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 begitu. Padahal sudah di depannya itu ada truk tulisannya nek gak sabar maburo begitu, tapi masih ngebeli pim 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 gitu misalnya. Beda lagi kalau orang yang sudah dicelup dengan Al-Quran sejak dini, sibgohnya kuat, boleh jadi setiap perjalanan itu dia habiskan untuk berzikir, ya entah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ngantri panjang pun dia nggak merasa dirugikan, wong dia masih bisa zikir, masih mungkin murojaah surat An-Naba sampai Anas begitu juz 30, surat Al-Mulk sampai Al-Mursalat begitu juz 29 misalnya. Sampai sebegitunya orang yang dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah itu segala kondisi akan terasa nyaman dan dia bisa menghadapi segalanya dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi teman baiknya. Dan hanya di dalam ayat Al-Quran itu kan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Misalnya ada antrian bansos ya, yang mungkin sering diketahui. Antrian ada bantuan sosial begitu, ngantri panjang. Mungkin yang lain nanti siang aja, ngantri panjang males. Ketika siang mungkin malah datang ketinggalan sudah habis atau sudah ditutup dan lain sebagainya. Namun kalau orang yang sudah dicelup dengan sibgoh tadi yang Al-Quran dan Sunnahnya kuat, boleh jadi ketika ngantri itu malah nyaman-nyaman saja, bisa berzikir, bisa berdoa, mengulang hafalan. Itulah bedanya orang yang dicelup Al-Quran dan Sunnah dengan yang sibgohnya tadi sudah tercemar atau rusak. Misalnya juga di antrian tidak hanya itu saja. Di antrian ketika belanja, sekarang kan umumnya toko-toko itu kebanyakan sudah swalayan, berarti mengambil sendiri, setelah itu tinggal membayar di kasir dan lain sebagainya. Itu ketika di kasir mengantri panjang juga sama. Mungkin orang yang tidak beriman, sibgohnya tidak ada begitu, tidak tercelup dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin rebutan, mungkin sampai sempat terjadi cekcok atau bahkan perkelahian soal ngantri-mengantri. Namun orang Islam insya Allah tidak demikian. Ngantri pun boleh jadi malah mendahulukan yang lebih tua. Yang udah tua misalnya ya, menemui seorang yang sudah tua, bahkan untuk berdiri saja itu tubuhnya gemetaran begitu. Itu didahulukan. Silahkan bapak dulu, atau silahkan kakek dulu, silahkan ibu dulu. Nah itu mulia sekali. Dan nanti kamu misalnya tergeser antrian, tidak apa-apa, karena dia semakin ngantri lama, semakin berzikirnya banyak, mengingat Allahnya semakin banyak, hafalannya juga semakin termurojaah banyak. Itu kan menjadi fadilah yang sangat luar biasa. Sama halnya muslim itu kan harus peka juga nih. Ada di bus atau di kendaraan umum dan lain sebagainya, ibaratnya ada ibu hamil yang hamil besar begitu, nggak dapat tempat duduk. Lah kita yang merasa sehat, merasa kuat, ya bolehlah istilahnya, silahkan pakai saja tempat duduk saya. Itu kan sangat mulia sekali. Setelah itu misalnya yang sering kita temui di jalan-jalan di daerah sini, itu ada sering sekali ada ibu-ibu pembawa sayur, entah sayur mayur entah apa, itu banyak pakai sepeda yang masih digenjot itu loh. Nah itu kadang itu beliau-beliaunya badannya kecil, tapi barang bawaannya itu sampai mengerumuni gerobaknya, bukan gerobak, apa ya namanya itu ya?
bronjongnya begitu, sampai mengerumuni bronjongnya, padahal beliaunya itu kecil gitu, sampai tertutup bahkan. Lah itu kadang ketika jalannya menanjak itu sampai istilahnya kesulitan sekali. Nah misalnya ketika kita kok melihat terus kok kebetulan bisa membantu, ya kita bantu, didorongkan atau diangkatkan. Nah ibu-ibu seperti itu kan masih sering kita temui ya di jalan-jalan sekitar desa kita begitu. Insya Allah juga menjadi fadilahnya. Kok orang sudah dicelup Al-Quran dan Sunnah, melihat demikian kok biasa saja, nggak ada tergerak hatinya, berarti celupannya boleh jadi kurang begitu, celupan Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi intinya tafakuh fiddin atau belajar menambah ilmu agama, memperdalam siqoh juga, itu adalah hal yang utama. Soalnya benar, ketika orang itu semakin paham agama, insya Allah dia akan semakin baik, semakin tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Kalau dalam Qur'annya itu surat Al-Furqan, boleh dibuka. Al-Furqan itu surat 25 nih, ayatnya 63. Yang berbunyi, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya apa? Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman itu wahai hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang begitu. Wa ibadur rahman. Maksudnya apa? Apa yang segalanya ada dari kita itu akibat wujud kasih sayang Allah. Makanya kita juga menjadilah hamba yang penyayang, pengasih, entah pada hewan, entah pada tumbuhan, entah pada sesama manusia, apalagi ya. Kita harus menjadi sebagaimana Allah, maha pengasih lagi maha penyayang. Yamsuna 'alal ardi hauna, yang artinya ketika jalan di muka bumi itu penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita ketemu orang-orang yang mengolok-ngolok begitu nih, ibaratnya orang jahil atau orang bodoh, maka kita mengucapkan kata-kata qalu salama, kata-kata yang membawa keselamatan. Karena nanti ketika kita belajar ilmu agama, mendapatkan ilmu itu berulang kali kita sampaikan, tidak boleh egois hanya untuk diri sendiri. Karena ketika kita mendapatkan ilmu tidak boleh disembunyi-sembunyikan, harus disampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Makanya kita dapat menyampaikan. Namun ingat, ketika kita berusaha menyampaikan akan menemui dua reaksi. Yang satu menerima, yang dua menolak. Maksudnya yang salah satu itu pasti ada satu sisi yang menerima, maka ada satu sisi yang menolak atau bahkan malah menghina. Oleh karena itu kita juga jangan kaget ketika kita menyampaikan kebenaran, kita kok malah dibenci, kita kok malah ibaratnya dihina dan lain sebagainya. Nah kita tidak perlu takut juga, karena kalau kita tahu kemungkaran atau tahu kebatilan, tahu kemaksiatan, itu kita ada kewajiban mencegahnya. Yang pertama itu mencegah dengan tangan, yadihi, dengan tangan, atau arti yang lain itu dengan kekuasaan. Misalnya di desa kita kok ada misalnya apa ya, kemaksiatan yang ibaratnya sudah terang-terangan, tidak banyak yang tahu tapi tidak ada yang berani mengingatkan. Nah ini kita aslinya ada kewajiban. Kalau punya kekuasaan, kita ingatkan dengan kekuasaan kita. Entah jadi apa di desanya, entah jadi ini, jadi itu. Nah itu memiliki kekuasaan. Jadi mencegah dengan tangan. Namun kalau tidak bisa, ibaratnya kekuasaan juga tidak punya, mencegah secara langsung juga sangat beresiko. Boleh jadi malah diakhiri di tempat, ya misalnya. Itu kan sangat beresiko. Kita dapat mencegah dengan lisan. Lisan itu mencegah dengan menasehatinya, entah menasehati secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Ya kita memberi contoh yang baik, itu adalah nasihat secara tidak
tidak langsung. Karena banyak di antara kita saat ini pandai istilahnya memberi contoh. Jadi pandai memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh, begitu. Ibaratnya hanya bisa menyampaikan, harusnya gini, lebih baik begini, lebih baik begitu. Tapi beliaunya sendiri atau dirinya sendiri tidak bisa, hanya bisa begitu, begini, begitu. Nah, padahal yang mencegah yang paling baik itu dengan cara tadi, menjadi contoh, tidak hanya memberikan contoh saja. Kalau kita menjadi contoh, sebagaimana bapak-bapak tadi membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya membuang, merapikan juga, maka anak-anak langsung meniru tanpa disuruh. Boleh jadi sama halnya kita mau memberikan anak-anak itu supaya sholat rajin ke masjid, begitu. Padahal yang menasehati itu malah misalnya, anak-anak segera ke masjid, dah azan, begitu. Lah yang nasihatin malah nonton TV, begitu, malah bikin kopi. Nah itu sama aja, tidak menjadi contoh. Maka anak-anak juga nggak akan bergerak. Boleh jadi anak-anak kok dibilangin sulit sekali, lah karena tidak menjadi contoh yang menyampaikan itu. Kalau yang menyampaikan sudah menjadi contoh, maka insya Allah lebih mudah. Nah kalau tidak bisa mencegah dengan tangan atau kekuasaan, tidak bisa mencegah dengan lisan, maka selemah-selemah iman itu kita mencegah dengan cara, dengan hati mendoakan. Misalnya, kok ada ya kemaksiatan di desa kita itu seperti ini, namun kita nggak bisa, nggak punya andil apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Misalnya di sini minoritas, begitu misalnya. Minoritas itu kaum kecil yang tahu agama itu hanya kecil sekali, mungkin 2 atau 1 keluarga. Maka dapat mencegah dengan selemah-lemah iman ya dengan hati, entah mendoakan supaya semoga diberi hidayah, semoga bisa berubah menjadi lebih baik. Nah itu namanya selemah-lemah iman. Kembali lagi, kalau kita menyampaikan kebenaran selalu ada 2 reaksi. Yang satu menerima, yang satu menentang atau bahkan mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Sama halnya Rasulullah sejak dulu juga demikian. Ketika menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada orang-orang jahiliyah, kepada orang-orang kafir, beliau selalu mendapat cacian makian, dianggap gila, begitu, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah saja yang mulia mendapatkan hinaan saja masih begitu sabar, terus jalan, terus dakwah, terus menyampaikan kebenaran, apalagi kita, begitu. Rasulullah yang mulia saja dihina, apalagi kita yang tidak mulia gitu. Tidak, aslinya juga mungkin boleh jadi kita yang biasa-biasa saja, kalau dihina ya wajar-wajar saja, begitu. Oleh karena itu kita juga tidak perlu kaget, harus tetap melangkah maju, tetap sabar dan lain sebagainya. Boleh jadi suatu ketika menemui suatu tempat, kok ada acara, terus sudah waktunya sholat, kok nggak ada yang sholat, begitu. Lalu kita seakan-akan mau sholat malu, mau sholat ibaratnya ada takut-takut gimana. Nah itu kurang tepat, begitu. Kalau orang yang sudah dicelup dengan sibgoh yang kuat tadi, waktunya sholat ya sholat. Boleh jadi memang ada di antara kita itu ternyata ada yang aslinya pengen sholat juga, ternyata di sekitarnya nggak ada yang mau memulai. Akhirnya ketika kita mau berani memulai, ternyata banyak juga yang mengikuti. Oh berarti yang pertama memulai itu insya Allah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Karena dalam hadisnya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Yang artinya kalau orang itu ajak-ajak pada kebaikan, maka ia akan ditimpakan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Kan keren sekali. Misalnya ada acara apa penting gitu, acara sesuatu yang perhelatan besar begitu. Dan isinya juga majemuk, masyarakatnya ada yang non, ada yang Islam dan lain sebagainya. Lah kok yang non aslinya sedikit kok malah bisa mengalahkan yang banyak mayoritas Islam. Waktunya azan kok nggak berani meninggalkan acara tersebut misalnya. Nah kalau kita ada yang berani, maka
Boleh jadi itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa bagi yang penyusun acaranya. Oh iya, kita kan di negara Indonesia mayoritas muslim, kenapa di jam-jam sholat kok masih dilanjutkan? Boleh jadi karena dampak tersebut acara ke depan boleh jadi akan direvisi, dievaluasi. Beda lagi kalau kita tadi sibuknya nggak kuat, pengen sholat kok nggak ada yang sholat ya, pengen pergi ambil air wudhu kok nggak ada temannya, takut atau malu. Nah itu boleh dipertanyakan keimanannya. Kalau sibuk kita kuat dalam kondisi seperti apapun, kita harus senantiasa asyhadu atau isyhadu bi anna muslim, tunjukkan bahwa kita seorang muslim. Di tempat kerja juga demikian. Kalau kita nggak menguatkan sibuk kita, nggak menguatkan akidah kita, boleh jadi akidah kita akan diperlemahkan oleh keadaan. Kalau kita waktu sholat kok masih dituntut kerja terus nggak berani meninggalkan, boleh jadi selamanya nanti akan di tempat kerja nggak akan diberi waktu sholat. Namun kalau misalnya pas kerja kok masih dituntut kerja di jam-jam sholat, nggak peduli, pokoknya yang penting menunaikan sholat. Soal pekerjaan itu yang ngatur Allah. Nanti kalau nggak dapat pekerjaan ini dikeluarkan pun nggak takut, nggak peduli misalnya. Mempertahankan kekuatan akidahnya sampai serius sedemikian hingga boleh jadi malah jadi banyak yang mengikuti. Setelah banyak mengikuti kok jadi evaluasi pemilik perusahaan. Kok ini jam sholat nggak ada yang kerja ya begitu misalnya. Yang kerja kok yang nggak pakai hijab semua, misalnya begitu. Boleh jadi akan diberi waktu sholat misalnya. Isoma, istirahat, sholat makan di jam 12 begitu. Setelah itu asarnya misalnya diberi isoma lagi. Nah itu salah satu wujud bagaimana seseorang yang mempunyai sibghah yang kuat dan mempertahankan akidahnya justru akan semakin memperkuat akidahnya. Namun kalau kita membiarkan akidah kita lemah terus dan lain sebagainya kok mengikuti umumnya, maka akan membawa kehancuran. Kalau dalam ayatnya kan demikian. Misalnya satu contoh lagi, misalnya ketika kita ada tamasya bersama, atau dalam bahasa sekarang itu healing bareng goes to Jogja gitu, misalnya ke Jogja. Nah itu sampai pantai ibu-ibu juga langsung lepas jilbab semua gitu misalnya. Ini cuma pemisalan. Setelah itu saya kok masih pakai sendiri ya gitu misalnya. Nah itu kalau akidah dan sibghahnya nggak kuat, boleh jadi malah ikut-ikut lepas jilbab dan lain sebagainya. Nah beda lagi kalau kita kuat mempertahankan akidah. Mungkin yang merasa lepas jilbab boleh jadi akan merasa bersalah. Lah saya ini kan muslim, kan harusnya ini tetap menjaga meskipun di pantai begitu. Kan kalau melihat bule-bule itu malah nggak pakai apa-apa sama sekali begitu. Kok kelihatan nyaman misalnya, banyak yang mengikuti misalnya. Padahal itu salah. Yang benar ya di mana saja kita tetap mempertahankan akidah kita. Nah itu sedikit mukadimah, bukan mukadimah ya, sudah materi nih. Mungkin sebelum dilanjutkan, kalau masih ada waktunya, masih cukup panjang ternyata. Jikalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan terlebih dahulu sebelum diakhiri atau dilanjutkan. Boleh terkait materi maupun seperti biasa terkait apapun yang lain. Selagi kita ada kemampuan untuk menjawabnya, berarti kita harus menjawabnya. Namun kalau tidak, ya kita harus jujur. Ternyata kita masih perlu banyak belajar begitu. Tidak boleh asal menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.